Wa inna dan sesungguhnya kami Allah lahu terhadap Al-Quran lahafidhuna sungguh menjaga. Wa min asbabi hifdhihi dan itu diantara sebab-sebab terjaganya Al-Quran fil qulubi pada hati-hati wal masahifi dan mushaf-mushaf istidamatu tilawatihi bermula langgengnya membaca Al-Quran wal muwadhabatu dan tekun ala dirasatihi atas mempelajari Al-Quran ma'al qiyami disertakan menjalankan biadabihi dengan adab-adabnya Al-Quran wa syurutihi dan syarat-syaratnya Al-Quran wal muhafazatu dan menjaga alama terhadap apa fihi yang ada di dalam Al-Quran minal a'malil batinati dari amal-amal batin wal adabiz zahirati dan adab-adab yang zahir wadzalika dan bermula istidamatu tilawatihi ila akhirih la budda wajib tidak boleh tidak min bayanihi dari menjelaskan Al-Quran wa tafsilihi dan menjelaskan Al-Quran wa tangkashifu dan tersingkap apa maqasiduhu maksud-maksud Al-Quran fi arba'ati abwabin pada 4 bab. Al-babul awalu bermula bab yang pertama itu fi fadlil Qur'ani di dalam menjelaskan keutamaan Al-Quran wa ahlihi dan ahlu Quran. Al-babul tsani dan bermula bab yang kedua itu fi adabit tilawati di dalam menjelaskan adab membaca fi dzahiri pada zahir. Al-babu tsalitsu dan bermula bab yang ketiga itu fil a'malil batinati di dalam menjelaskan amal-amal batin ingdat tilawati ketika membaca Al-Quran. Al-babur rabi'u dan bermula bab yang keempat itu fi fahmil Qur'ani di dalam menjelaskan memahami Al-Quran wa tafsirihi dan tafsirnya Al-Quran birra'yi dengan logika wa ghairihi atau selain logika. Itu saat wa dzalika la budda min bayanihi nya kembali ke Al-Quran. Wa tafsilihi kalau aneh ke dalika kan dalika itu kan yang itu kan istidamah atau wal muwadzabat ala dirasah terus adabnya biadabi wa syurutihi itu yang perlu dijelaskan harus dirinci dan dijelaskan. Wadzalika dan bermula istidamatu tilawatil akhirih la budda wajib min bayanihi dari menjelaskan zalika wa tafsilihi dan memberi Bang Roy, Gus Roy dari ke situ ya. Iya, adab-adab karena itu kan targetnya kan. Ya, larinya ke situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man khalafahu minal jababirati qasamahullahu wa man ibtagha al ilma fi ghairihi atallahullah. Murad atau maksud daripada kalimat di sini man khalafahu minal jababirati, siapa orang yang menyalahi Al-Quran itu dari orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, maka Allah akan menghancurkannya. Dan juga orang yang mencari ilmu yang pengambilannya itu di luar daripada Al-Quran, maka Allah akan memberikan kesesatan atau Allah akan menyesatkannya. Karena sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri adalah merupakan tali Allah yang sangat kokoh. Cahayanya Allah yang nyata
dan tali Allah yang sangat kuat, dan juga Al-Quran itu sebagai pedoman yang sangat kuat. Dan Al-Quran itu sendiri meliputi perkara-perkara yang kecil, perkara yang banyak, perkara yang sedikit, dan juga perkara yang besar. Pokoknya semua apa yang permasalahan-permasalahan atau perkara-perkara yang ada di dunia ini semuanya diliputi dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran tersebut itu keagungannya atau keajaibannya itu tidak akan hilang, tidak akan sirna, dan juga tidak akan habis keunikan-keunikan daripada Al-Quran itu sendiri. Dan kalau kata Quraisy Shihab itu, Quraisy Shihab ketika menggambarkan Al-Quran gitu keindahannya, Membumikan setiap Al-Quran. sisinya memancarkan sesuatu pengetahuan yang baru, diulang lagi dapat lagi yang baru, diulang lagi. Habis-habis ya. Nggak habis-habis ya, itu salah satu mukjizat Al-Quran. Ya bahkan dibacanya ayatnya itu sendiri aja juga mempunyai keajaiban. Ada orang yang baca Fatihah kemudian jadi begini, ada Fatihah, pokoknya selalu ada aja. Makanya Bahkan satu huruf aja juga kayak keajaibannya udah nggak kebilang. oh iya tuh, Satu itu yang suka bikin wafak itu, Iya, main wafak itu itu ya. antum. Ya itu udah ingin menyambung-nyambungkan dengan kebiasaannya di pesantren. Udah jalan 1 kilo, wafaknya ketinggalan balik lagi, Pak. Kayak ada kalimat waidah batas jabarin itu kan. Iya, buat pukulan Salah itu kan. satu contohnya itu Iya. kan. Saking dahsyatnya. Itu Bishr Al-Hafi menjadi wali kan karena beliau begitu mengagungkan tulisan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan hanya itu. Dan kemudian dia ngimpi dan dia diangkat jadi wali. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bapak kul huwallahu ahad? Ya kan bacakan lagi kan. Allahus somad. Cuman ya itu tadi banyak orang yang meremehkan. Kalau jengking nggak mau ngantuk. Gimana? Kalau jengking nggak mau ngantuk ya. Nah, itu bacaannya yang mana tuh? Bacaannya yang mana bacaannya? Ini suka menyalahgunakan nih. Sebenarnya sih nggak menyalahgunakan, dari sisi yang berbeda. Berbeda. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Dengan membaca Bismillah dengan bisidkin, yakin kan? Bisidkin, kan? Keistimewaan Bismillah itu kan nggak diantep kalau jengking dan juga nggak disengat ular. Juga kita kalau berjalan di lautan nggak bakalan tenggelam. Itu belum tadabur tuh ya, Iya. belum mentadaburkan. Nah, seperti itu. Kemudian api pun tidak bisa membakar. Pelet yang mana pelet? Bacaan pelet coba pelet. Lu jangan-jangan mondok belajar gituan doang kali ya. Kalau kata Bang Haji Mulis, zaman sekarang nggak perlu pelet, yang perlu ilmu kebal supaya digebukin bini nggak apa-apa gitu. Karena perempuan gampang sekarang mengikatnya. Nah, lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga tidak ada batas dalam Al-Quran itu untuk meliputi faedah-faedah dari ilmu yang berada dalam Al-Quran. Jadi nggak ada batasannya. Pokoknya satu ayat kita baca itu faedahnya nggak bakal habis, pasti nambah terus, nambah. Dan itu bagi ahli ilmu ya, Bagi yang ahli suka ilmu. dengan ilmu dia nggak bakal ada ketemu batasnya. Terus ada yang baru. Dan kalau yang nggak demen ilmu sih emang kagak ada batasnya, orang dia kagak pernah baca. Siapa yang ngomong diuruk? Antara di sini baca itu, antara setelah itu hikmahnya ya. Setelah Ustaz Lukman nanti ya, Ustaz Lukman kok jadi pucet sekarang? Tadi pede banget 13. Boleh nggak saya 13 hikmah? Gelek deh gelek. Nggak sedapatnya aja ntar sedapatnya ya. Nggak mesti 13, 12 boleh kok. Lanjut Ustaz. Kemudian wala yuhlikuhu indah ahli tilawah kasratut kardid. Dan juga Al-Quran itu nggak bakalan rusak kalau kita sering mengulang-ulang dalam membacanya, nggak bakalan hilang dan nggak bakalan rusak.
Dan Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang terdahulu dan bagi orang-orang yang mutakhirin. Zaman sekarang bahkan sampai hatta yaumil qiyamah. Seperti itu. Kemudian ketika Nah ini nih menohok. ketika jin mendengar bacaan Al-Quran, raja jin itu kabur pergi, menjumpai pengikutnya dan memberikan peringatan kepada para pengikut jin tersebut. Dan jin itu berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sangat, Al-Quran itu sangat ajib, sangat menakjubkan. Al-Quran yang sangat menakjubkan. Dan Al-Quran itu adalah merupakan pemberi petunjuk kepada jalan petunjuk. Maka kami beriman dengan Al-Quran dan kami tidak mensekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun. Surah Al-Jin ayat 2 ayat 1 sampai 2. Ya, 1 sampai 2. 1 dan 2. 1 dan 2. Ya boleh sampai 2 juga boleh. Ya. Pakul luman. Fakulu man amana bihi faqad wufiqa. Tiap-tiap orang yang beriman kepada Al-Quran maka dia akan diberikan taufik, akan diberikan pertolongan oleh Allah. Dan juga orang yang berbicara berkata dengan dengan Al-Quran maka ucapan itu pasti benar. Itu benar. Dan juga orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran maka orang itu akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Dan orang yang melakukan perbuatan berdasarkan Al-Quran maka orang itu akan mendapatkan keberuntungan. Karena memang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan kepleset. Pasti akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Al-Quran ini memang Allah yang menjaganya sampai hari kiamat. Enggak bakalan bisa dipalsukan atau sekalipun rombongan jin itu berkumpul untuk memasukkan Al-Quran, Jin dan manusia. Jin dan manusia berkumpul sedunia untuk membuat satu ayat yang seperti Al-Quran nggak bakal bisa. Karena memang sudah dijaga sama zat yang menurunkan Al-Quran, Allah. Nah, kemudian dari sebab-sebab ini banyak sebab-sebab untuk terjaganya Al-Quran dalam hati dan juga dalam pada musab-musab itu istidamatu tilawati, melanggengkan senantiasa continue dalam membacanya. Kemudian muadzabah sering, ya, muadzabah sering menderes, ya, tadaruslah. Jadi mengulang-ulang bacaan Al-Quran dan juga menegakkan atau menjalankan adab-adab dalam bersama Al-Quran dalam istidamah dan juga syarat-syarat istidamah melanggengkan dalam membaca Al-Quran dan juga menjaga sesuatu yang ada dalam Al-Quran dari perbuatan-perbuatan yang batin dan juga menjaga adab-adab yang dohir. Kemudian istidamah tersebut itu wajib harus kita jelaskan dan harus kita perinci bagaimana cara istidamah tilawah Al-Quran, kemudian muadzabah, kemudian qiyam bi adabihi dan syarat-syaratnya dan juga muhafadzah ala ma fi minal amal batinah dan adab dohirah. Itu harus benar-benar kita jelaskan, harus tahu. Kemudian akan terbuka tujuan-tujuan yang terdapat dalam Al-Quran. Itu terdapat pada 4 bab. Yang pertama, al-babul awal, menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dan ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu adalah yang Abi bilang itu adalah keluarga Allah. Itu. Kemudian bab yang kedua adalah menjelaskan tentang adab toto kromo dalam membaca Al-Quran fil dhahir, ada kenyataannya, ada zahirnya. Kemudian bab yang ketiga menjelaskan perbuatan-perbuatan yang tidak terlihat atau batin ketika dalam membaca Al-Quran. Bab yang keempat adalah memahami Al-Quran
dan juga memahami tafsir Al-Quran dengan akal kita ataupun dengan selain akal kita. Wallahu a'lamu bishawab. Jelas apa yang murad dari apa yang dibaca oleh Ustaz Salman disampaikan oleh Gus Roy, dan bahkan kita dapat tambahan wafak dan bacaan-bacaan tadi. Luar biasa, luar biasa. Nah, Ustaz Lukman, apakah sudah siap untuk menyampaikan apa hikmah yang antum tangkap dari murad yang telah disampaikan? Berapa aja sanggupnya? Tapi saya ingin tanya dulu, berapa hikmah yang akan antum sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Kiai, tadi murad hikmah yang ada di apa? Yang antum udah catat? Yang sudah catat. Catat tadi hilang. Tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau ini tadi. Oh, semuanya udah disampaikan 13 itu. Sudah. Catatannya sama dengan apa yang tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak. Iya, gak ada. Cukup berarti ya. Oke. Berarti antum ingin memberikan ini kesempatan kepada yang lebih muda ya, Ustaz Fadli. Iya. Emang itu antum bijaksana, sangat bijaksana Iya. dalam memikirkan diri sendiri. Iya. Iya. Ya mungkin sedikit yang saya sampaikan. Ada. Jadi di sini di penutup mukadimah ini Al-Imam Al-Ghazali memberikan kita arahan atau apa pemahaman tentang ini loh Al-Quran yang mengandung banyak hikmah, dan begitu banyak hikmah di dalam Al-Quran ini, dan jika kita ingin memperdalam Al-Quran dan ingin membuka tentang maksud daripada Al-Quran, baik itu a'mal batinah dan a'mal zahirah dan adab-adabnya, Imam Al-Ghazali di sini memberikan pemahaman kita tentang ada 4 bab. Kalau kita ingin memperdalam lagi tentang maqasid dalam Al-Quran itu, Kiai. Jadi ada 4 bab ini, diantaranya bab awal tentang fadilah Al-Quran dan ahli Al-Quran, bab kedua tentang adab tilawah zahir, dan bab ketiga tentang amal batinah inda tilawah, dan yang keempat memahami Al-Quran baik secara tafsir, biroi, wa ghairihi dan lainnya. Ini saya menarik. Saya juga Kiai, mohon maaf, memang ada beberapa banyak tafsir Al-Quran agar kita lebih memperdalam tentang segala macam bentuk atau segala macam ilmu Al-Quran dan hikmah-hikmah Al-Quran. Tafsir biroi dengan berbagai macam literatur tafsir. Dan mohon maaf Kiai, saya nanti bertanya kepada Kiai, mohon maaf nih. Dari beberapa banyak tafsir yang saya tahu, Kiai ya, menurut pandangan Kiai itu tafsir yang manakah yang kajiannya begitu dalam dan luas, Kiai? Dari beberapa literatur kutubut tafsir. Oke, mohon Kiai memberi saya arahan ya. Kiai. Ini bukan bertanya Kiai, arahan kepada kami, kepada saya pribadi dari berbagai macam literatur kutubut tafsir. Demikian Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masing-masing kitab tafsir punya karakter tersendiri. Karena itu saling melengkapi. Jadi kalau aneh ditanya, maka aneh akan memperkaya dengan banyak kitab-kitab tafsir untuk kita mengetahui yang sering aneh jadikan rujukan itu tafsir Imam Qurtubi, kemudian tafsir Ibnu Katsir karena dia berdasarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang di pondok pesantren kan kita yang paling simpel adalah tafsir Jalalain, itu paling aman. Di 3 itu yang selalu aneh jadikan rujukan karena tanpa menafikan kelebihan dari tafsir yang lain, karena memang kita merasa sudah terwakili dan sudah aman kalau misalnya ada rujukan kitab tafsir. Kitab tafsir. Nah, jazakumullah, sama-sama. Ustaz Fadli Rahman, tafadhol Ustaz Fadli Rahman.
Ustaz Fadli Rahman paling enggak ada berapa? Berapa hikmah? Ini banyak bener hikmahnya nih. Banyak bener. Coba satu dulu Ki. Coba satu dulu. Nah, betul. Bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Itulah yang diajarkan oleh Syekh Imam Al-Ghazali ketika memulai bab yang baru, beliau selalu mengucapkan bismillah. Yang kedua alhamdulillah. Yang luar biasanya ditambahkan di sini imtanna sebagai anugerah, yakni Al-Quran dan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kita di bab ini, yakni adab-adab tata cara membaca Al-Quran. Siapapun kita yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kita bakal diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bakal diberi jalan yang benar. Yang ketiga, kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Sangat bisa kita cerna menunjukkan dari apa yang antum sampaikan, menunjukkan kepribadian yang sangat sederhana. Karena menyampaikan hikmah sangat sederhana. Ustaz Arif, silakan. Bang Iin biarin terakhir aja terakhir. Udah bagus Ustaz Rofi, gak ada, kalau enggak itu kena kafaroh itu, merubah nagom. Kok iso? Silakan Ustaz Arif, silakan Ustaz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memetik hikmah dari ayat surah Al-Jin yang tadi telah dibacakan, yang faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dalam teks ini kan segolongan jin mereka berkata inna sami'na, kami telah mendengar. Dan kelanjutan dari ayat itu kan ujungnya wala nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan menyekutukan kepada Tuhan kami sedikit pun. Kita bikin dia ada beban. Ya, harus keren deh. Nah, ini kan kalimatnya inna sami'na, mereka sudah merasa takjub. Dan Quran ini bisa memberikan petunjuk kepada atau Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki ketika membaca Al-Quran. Maka dari konteksnya aja inna sami'na, apalagi ketika umpama, ini masa umpama bukan berarti mau merubah Al-Quran. Seumpama membaca kalimatnya inna qara'na, atau ketika kami membaca, Mendengar doang. itu hanya mendengar sudah mendapatkan rasa takjub yang luar biasa. Bagaimana ketika untuk orang yang dia membaca Al-Quran tersebut gitu. Karena Al-Quran itu ketika Allah sudah menghendaki, maka segala sesuatu yang mustahil pun akan terjadi. Contoh begini, saya pernah punya pengalaman pribadi. Ini boleh didengar oleh umum, ini masalah pribadi. Iya boleh. Karena ini bukan masalah pribadi, jadi bawa-bawa. Maksud pribadi itu pengalaman pribadi ketika saya sendiri yang antum rasakan. Maksudnya iya, saya dapat satu kisah atau dapat satu cerita. Dan cerita Ini ini bagaimana sih maksudnya pengalaman pribadi? iya, pengalaman pribadi gini, Be. Jadi pengalaman pribadi saat saya mendengar cerita kali begitu. Iya, jadi saya waktu itu lagi jalan-jalan ngantar mertua. Wih, bukan main, mantu teladan. Mamang banget. Waktu itu kan naik taksi online lah. Mantu model apa mertua diajak naik taksi online? Belum ada mobil. Kan? Belum ada, oh ya. Nah, ketika saya order itu, saya lihat nama drivernya itu namanya nama etnis Tionghoa lah gitu.
Namanya saya lupa, cuma namanya etnis Tionghoa lah. Chunli. Ya begitu, nah, pokoknya namanya etnis Tionghoa. Nah ketika saya duduk depan ngobrol-ngobrol, kemudian Dan ketika dia bahasa Indonesia ngobrolnya. dia bahasa Indonesia, bahasa Oh, Indonesia. oke. Kita perlu pertegas. Ya. Enggak, ngerinya antum mau menyembunyikan kepandaian antum bisa bahasa Cina. Enggak, ternyata ya. Enggak. Dia yang bisa. Cepet goceng. Dan prasangka saya di situ kan karena namanya itu berbahasa etnis Tionghoa, jorok banget Pak ngomongnya. etnis Tionghoa. Aduh kacau dah. Ketika saya lagi ngobrol, kemudian beliau jawab pakai bahasa Insya Allah. Nah di situ saya kaget. Oh. Di situ saya kaget. Kemudian saya tanya, antum orang Muslim? Oh. Nah kemudian beliau bercerita begini, saya mu'alaf Pak. Oh. Nah mu'alaf. Nah kemudian beliau bercerita panjang lebar. Jadi cerita awalnya ketika beliau sedang main ke rumah temannya yang seorang Muslim, Hah? dia duduk di ruang tamu yang di situ ada Al-Quran. Oh. Ada Al-Quran. Bahkan dia pun belum pernah membaca Al-Quran sama sekali, belum pernah. Nah kemudian ketika temannya itu sedang sholat, dia penasaran di situ ada Al-Quran. Dia buka Al-Quran itu, yang pertama dia buka halaman awal surah Al-Fatihah. Iya. Yang ajaibnya, Luar biasa. Iya. Beliau ingin memanjakan kita. Dibuka halaman pertama surat Al-Fatihah. Nah. Oke. Nggak mungkin kan dia ingin menyangka kita nggak tahu halaman pertama. Nggak mungkin kan. Itu aja. iya, Lanjut. Nah yang kemudian dia bercerita bahwa saya ini ketika sebelum menjadi mu'alaf belum pernah sama sekali baca Al-Quran lah atau memperdalam Islam lah atau apalah. Kemudian ketika dia buka Al-Quran itu tiba-tiba dia nangis. Halaman pertama tadi. Ya halaman pertama dia nangis nangis. Dia bilang saya nangis Pak, nggak tahu kenapa saya nangis kayak bocah kecil minta balon. Gimana? Dia nangis kayak bocah kecil minta balon. Oh. Nangis, pokoknya nangis. Ada. Sejadi-jadinya nangis. Saya nggak tahu kenapa Pak, saya nangis. Ketika saya buka Al-Quran itu saya nangis. Dan tiba-tiba, entah kenapa, entah dari mana asalnya, dia bisa baca surah Al-Fatihah. Subhanallah. Nah itu yang bikin saya takjub dan bikin saya kaget. Dia bisa baca surah Al-Fatihah. Saya juga nggak ngerti Pak, kenapa saya bisa baca itu surah Al-Fatihah. Bukan pakai tulisan yang pakai bahasa Latin, tapi langsung dari Al-Qurannya itu dia langsung bisa baca Al-Fatihah. Itu yang bikin saya takjub itu. Yang kemudian ketika dia selesai itu, teman selesai sholat, dia langsung minta diantarkan ke sebuah masjid bertemu seorang ustadz, dan disitulah dia minta untuk disyahadatkan. Dan alhamdulillah anak istrinya semua jadi seorang mu'alaf, dan dia pun rajin hadir di majelis taklim. Dan itu yang bikin saya takjub. Dan keajaibannya adalah ketika Allah sudah berkehendak, orang yang belum pernah membaca Al-Quran pun ketika Allah sudah berikan petunjuk, dia bisa bisa membaca Al-Quran. Itulah keajaiban Al-Quran. Aja langsung dapat petunjuk ya. Iya. Iya, pas sebabnya kan dia buka Al-Quran tadi. Iya, sebabnya buka Al-Quran. Itulah yang bikin saya takjub. Dan ya saya katakan pengalaman pribadi karena ada cerita, dan itu pun nyata, bukan saya ngarang-ngarang dengar dari orang, tapi dengar dari sumbernya langsung. Itu dengar dari sumbernya langsung. Itulah maka hikmah yang saya ambil di sini tadi dari ayat ini adalah mendengarnya saja golongan jin sudah merasa takjub, apalagi ketika orang tersebut membaca dan terus muwadzabah, terus dia istiqomah ketika membaca Al-Quran. Insya Allah ketenangan hidupnya akan didapatkan dan sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dari ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau saya mengambil hikmah dari sini adalah kita semua mungkin sudah tahu hikmah-hikmah banyak dari ayat ini. Allah jaga Al-Quran dari setiap penulisan-penulisan yang salah. Walaupun hanya satu titik pun pasti akan ketahuan. Dan istimewanya Al-Quran ini dari awal diturunkan sampai mungkin akhir zaman nanti, itu Al-Quran dimanapun dia berada nggak akan pernah berubah tulisannya, pasti berbentuk dalam bahasa Arab, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Oh iya. Kalau kitab-kitab yang lain itu pasti Tergantung tempatnya. umpama Bible bisa jadi bahasa Inggris, bisa jadi bahasa
Jepang dan bahasa-bahasa yang lain. Tapi kalau Al-Quran di negara manapun ia berada, tulisannya tetap sama dan Terjaga. tidak akan pernah berubah. Itulah keistimewaan Al-Quran. Itu yang dapat saya petik hikmah dari dua ayat ini, Beh. Keren. Walaupun tidak sesuai dugaan saya tadi ternyata. Karena kalau diterusin Zat, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kemudian dia berjanji fa'aman nabi walan nusyrika bi rabbina ahada. Maka kalau aneh lebih pesannya begini. Itu bangsa jin tuh. Bangsa jin ketika mendengar Al-Qur'an dia langsung merasa takjub karena dia mengatakan bahwa Qur'anan ajabah. Kita sebagai manusia kadang membiarkan Al-Quran sampai berdebu. Padahal itu adalah pedoman kita, bahkan menjadi pertanyaan yang dapat bocoran nanti di dalam kubur kan. Wa ma imamuka Al-Qur'anu imam. Bagaimana engkau bisa menjawab Al-Qur'anu imam pada saat ternyata Al-Quran lebih banyak tertutup dan engkau tidak menyentuhnya. Yang kedua, yang lebih menyakitkan lagi adalah gitu, kalau bahasanya menyakitkan. Kalau bangsa jin ketika dia mendengar Al-Quran dan langsung berkata ini adalah sebuah keajaiban, sesuatu yang sangat ajaib, dia langsung berjanji walan nusyrika bi rabbina ahada. Dia baru dengar, dan kami tidak akan menyekutukan Allah dengan siapapun, siapapun. Kita berkali-kali membaca Al-Quran, tapi seringkali menyekutukan Allah secara tidak sadar karena menomorssekiankan Allah. Artinya kedudukan Allah itu dalam kehidupan kita bahkan jangan-jangan tidak lebih penting dari pimpinan kita di perusahaan, di kantor. Tapi ini bangsa jin baru mendengarnya, kita sudah membaca, bahkan sudah belajar tafsirnya di pesantren, bahkan berbagai kitab tafsir tadi kita sudah baca, tapi kemudian kita masih menjadi orang yang rapuh, menjadi orang yang berpaling dari Allah. Nah, itu yang tadi yang dimaksud, makanya yang dibilang antum bilang inna samina qur'anan ajaba, kemudian antum lompat ke walan nusyrika bi rabbina ahad. Itu baru mendengar doang, kita udah baca bolak-balik, udah hatam berapa kali Ramadan. Tapi kemudian tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita lakukan. Terima kasih Ustaz Arif, keren betul. Itu kisah yang akan ditangkap oleh Ustaz Rofiuddin sebagai bahan ceramah, kisah nyata itu. Buka Al-Quran aja langsung. Ustaz Rofiuddin ya, Ustaz Rofiuddin. Ya, Ustaz Rofiuddin nih baru dari Mekah, baru dari Madinah. Beliau tentunya akan mempunyai amalan yang lebih banyak lagi, baca Al-Quran di sana. Kadang-kadang waktu yang kondusif ya untuk bersama Al-Quran, karena nggak direcokin sama urusan-urusan yang bersifat ya dunia kerjaan, karena dia kan fokus pada saat itu. Nah, fadhol ya Ustaz, kamera sudah kantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk bahasan malam hari ini saya bisa mengikut bahasan yang lanjutan, yaitu berkaitan pada Kitabu Adabi Tilawatil Quran. Mungkin sudah banyak hikmah yang disampaikan tadi. Sekilas ada beberapa pengalaman secara pribadi bahwa ketika bahasan ini dibahas setelah kita membahas Kitabul Haji, yang bagian akhirnya itu ada adab tentang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada satu waktu kita dihadapkan pada melanjutkan bacaan Al-Quran atau menjawab sholawat yang kita mendengar saat itu. Jadi satu waktu saya lagi baca Fatihah umpama, kemudian ada orang yang menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka menurut saya Al-Quran tidak akan pernah diturunkan oleh Allah
kalau Nabi Muhammad tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut saya tidak melanjutkan bacaan Al-Quran, melainkan saya menjawab sholawat yang kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari mukadimah ini saja kita sudah bisa mengambil hikmah betapa karunia Allah berikan buat kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang Nabi yang mulia. Kemudian Allah anugerahkan juga buat kita Al-Quran yang di dalamnya begitu banyak keutamaan dan fadilah bagi kita yang mulazamah, mudawamah, yang bisa mentadaburi Al-Quranul Karim. Maka nanti kita akan diperdengarkan bagaimana adab-adab lanjutannya. Itu bagian dari kelalaian kita sesungguhnya, yang kadang-kadang kalau tadi disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Rohili, dari mukjizat bismillah saja tidak akan terbakar oleh api, tidak akan disengat oleh kalajengking, tidak akan celaka sebab ular. Lalu bagaimana dengan Al-Quran keseluruhannya? Mungkin boleh jadi karena memang kelalaian dan juga kesalahan kita terlalu banyak, jadi jangankan bismillah sampai yasin kita hafal masih mempan-mempan juga gitu. Padahal baca yasin hafal. Itu kagak ada ke Ustaz Rohili berarti ya. Ada tata caranya Ustaz. Ada tata cara. Lanjut Ustaz, lanjut. Kalanya masuk murad. Itu kan beberapa materi yang disampaikan oleh Abe pada waktu itu. Lau anna rajulan qala bismillahirrahmanirrahim, gitu kan ya. Tsumma dakhala alal afai, gitu. Kemudian kita masuk ke kandang binatang buas, maka nggak bakal dimakan. Itu baru bismillahnya doang. Lalu bagaimana dengan bacaan? Iya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit karena belum agak nyatu ini, jadi masih loadingnya agak lama. Loadingnya agak lama, jadi mudah-mudahan bisa kita fahami bersama dan bisa merubah diri kita untuk ke arah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat memungkinkan apa yang disampaikan oleh Saudara Rofiuddin tadi, bahwa setiap ayat itu mempunyai khasiat tertentu untuk meyakinkan kepada manusia itu, lihat, bukan cuma nanti ente terbebas dari siksa api neraka kemudian masuk ke dalam surga. Artinya bisa ditunjukkan oleh Allah, diperlihatkan tentang kedudukan dari bacaan ayat-ayat Al-Quran. Makanya kemarin saya sampaikan pada saat di Istana Al-Quran 3, Abu Yazid Al-Bustami itu beliau karomahnya bisa jalan di atas di udara, terbang. Yamshi fil hawa. Jika ditanya, bagaimana mungkin manusia bisa terbang? Maka beliau dengan ringan menjawab, Tayrun ya'kulul maitah wa yamshi fil hawa. Nah, burung itu makannya bangke, tapi dia bisa terbang di udara. Wal mu'minu asyrafu minat tayri. Dan orang yang beriman itu lebih mulia daripada burung. Kita nggak makan bangke. Kalau yang makan bangke aja bisa terbang. Nah, itu untuk memotivasi diri kita. Tentu terbang tidak dalam pengertian secara harfiah, bahwa kita bisa terbang kemana saja, mencapai ketinggian. Makanya at-tayru yatiru bi janahaihi wal insanu yatiru bi himmatihi. Kalau burung terbang dengan kedua sayapnya, kita terbang dengan himmah kita, cita-cita, keinginan kita. Artinya yang disampaikan tadi itu bagian kecil dari apa yang telah yang akan terjadi pada diri kita dengan keberkahan Al-Quran.
Bahkan mungkin itu baru sampai pada kulit karena belum tadabbur kan. Baru sampai bacaan diulang-ulang diyakini bahwa ini kalamullah, ini kalamullah. Kayak Bishr al-Hafi itu kan karena menghormati ini kalamullah. Kemudian dibersihkan, diberikan minyak wangi. Dia beli dengan duitnya 2 dinar ya. Dia beli dan kemudian Allah ganti dengan kemuliaan dan tidak ada lagi wali sekelas Bishr al-Hafi. Artinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baru sampai pemuliaannya doang. Belum sampai memanakan bahwa Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Bahkan belum sampai kepada bagian huruf ba itu ada pada titiknya terakhir. Ya kan? Kalau di dalam Kifayatul Atqiyah menjelaskannya kayak gitu. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Ala kulli hal bahwa Imam Ghazali pada saat ini benar-benar membuat kita kehabisan cara untuk mencari alasan lagi menjauh dari Al-Quran. Tidak ada. Engkau suka meminta supaya mendapatkan taufik dan hidayah. Imam Ghazali memberikan sebuah pernyataan dalam kitab ini, man amana bi faqad wufiqa. Kalau ente udah percaya sama Al-Quran, ente sebenarnya sudah diberikan taufik. Ada orang yang pengen minta sembuh ya, Al-Quran. Ya, makanya pada saat di masa Rasulullah ada raja satu kaum, ya tokoh pemuka satu kaum yang kemudian sakit dan dibacakan suratul Fatihah 7 kali kemudian sembuh, padahal tabib yang ada di kampung itu udah dikumpulin dan nggak bisa menyembuhkan. Itu kan ceritanya sangat sahih karena akhirnya diberikan puluhan ekor kambing untuk dan Nabi ikut memakan. Artinya dengan bacaan Fatihah. Cuman tadi yang ditanya oleh Ustaz Rafiuddin itu agak menggelitik. Apa masalahnya sehingga jangan kata bismillah, Yasin aja kita udah hafal. Bahasa kasarnya masih kebakar. Sebenarnya ketika kita mengambil kebakar adalah sebuah kesusahan dan penderitaan, harusnya dengan bismillah kau terbebas dari kesusahan dan penderitaan. Ini udah baca Yasin masih puyeng ya puyeng kita. Bang Ihin, kayaknya sekarang waktu antum Bang Ihin. Sekarang Bang Ihin, sebelum kita. Makasih Ustaz Haji Rafiuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abeh atas waktunya yang diberikan. Hikmah yang bisa saya sampaikan diantaranya nggak banyak, yaitu mungkin cukup 1 kali Beh. Insya Allah. Iya. Munajat aja. Dah, silakan. Aneh karena antum selera humornya tinggi. Bahkan melampaui kita saat kita serius antum masih bercanda aja. Kita suruh bercanda aja, dia masih bercanda. Silakan tadi. Iya, diantaranya tadi banyak sekali keajaiban daripada Al-Quran dan hikmah daripada Al-Quran. Di antaranya yang bisa saya sampaikan hikmahnya adalah yang pertama bahwa Al-Quran itu memberi petunjuk atau hidayah kepada seseorang. Ini sebagaimana saya baca dengan artikel Beh. Oh baca artikel, keren Mbak, baca artikel Mbak, kenal-kenalan artikel, ini pengusaha velg loh Mbak. Jangan artikel velg kali. Artikel juga ya, artikel. Iya. Dengan artikel yang mana ini terjadi dengan seorang non-muslim. Seorang non-muslim bahwa dianya itu kan beragama non-muslim. Kemudian ini terjadi ketika dia bertemu dengan seorang imam masjid. Kemudian setelah dia kejadian di Indonesia apa di luar? Di luar negeri. Antum tahu tepatnya di mana? Di Australia. Wih, keren. Jauh juga bacaan. Baca artikel di Australia, Pak. Jauh. Waktu sana ya. Iya. Dan ini terjadi di negara lain di luar negeri. Di mana tepatnya? Kira-kira Lampung Selatan. itu luar Jawa, bukan luar negeri. Di Australia, ya. Yaitu ketika dia bertemu dengan seorang imam masjid, kemudian imam masjid itu memberikan sebuah Al-Quran kepada seorang pendeta tersebut yang beragama non-muslim. Alasannya apa imam itu memberikan Al-Quran? Ditulis nggak di artikel itu?
kemungkinan yang saya baca itu beliau sering bertemu dengan seorang pendeta. Ya, karena saking sering bertemunya itu, kemudian Imam Masjid itu memberikan sebuah Al-Quran, kitab Al-Quran kepada seorang pendeta. Bukan sekali ketemu, Iya, ada beberapa iya, kali. betul. Nah, Dan seorang pendeta tersebut telah menjadi pendeta selama 45 tahun, kurang lebih 45 tahun. berarti tua nih orang udah. Ya kalau Bisa dia jadi. waktu umur pendeta dia umur 30 tambah 45 berarti kan 75 kan? Kurang lebih, Be. Ya tua Iya. berarti. Nah, setelah itu seorang pendeta itu tidak langsung membukanya kitab suci Al-Quran itu tersebut. Kemudian dia taruh selama sekian tahun. Oh, sekian tahun? Ya, ditaruh selama sekian tahun. Akhirnya mungkin dapat petunjuk atau taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si pendeta tersebut membaca Al-Quran tersebut, membukanya, kemudian mentelaah isi daripada kalamullah tersebut. Dan akhirnya dengan izin Allah, seorang pendeta tersebut yang tadinya menjadi pendeta selama 45 tahun, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah langsung masuk Islam. Itu dengan mungkin keberkahan dari Al-Quran dengan cara membuka Al-Quran. Itu baru membukanya saja dan mentelaahnya. Gitu. Itu yang pertama hikmahnya. Yang kedua, bahwa dengan begitu banyak hikmah-hikmah Al-Quran, yaitu Al-Quran memberikan keberkahan bagi seluruh umat sedunia, terutama umat muslim. Bahwasanya ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia membiasakan membaca Al-Quran, kemudian dengan adab-adabnya, dengan menjaga Al-Quran, dia mendapati keberkahan di dalam membaca Al-Quran tersebut, sehingga di dalam maisha kehidupannya dia menjadi lebih baik lagi berbanding dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Itu dengan sebab membaca atau mentelaah atau memahami isi-isi daripada Al-Quran, terutama menjalankan daripada isi-isi atau kalamullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Keren. Jadi kelihatan ini sebuah kebiasaan yang jarang orang punya, baca artikel. Jadi membaca itu memang manfaatnya banyak banget. Apalagi Jazakumullah khairan. enggak, itu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu cerita bahasa Inggris Australia kan artikel. Itu waktu itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau bahasanya artikel ya bahasa Indonesia kali ya. Oh. Cuman kalau bahasa tulisannya bahasa ini nggak tahu juga deh, Be. Artikel kali ya pakai C. Oh iya betul. Enggak, maksudnya waktu antum baca teksnya bahasa Indonesia. Bahasa Karena Indonesia. aneh ngeri juga antum menyembunyikan kepandaian antum bisa baca bahasa Inggris. Kayak Ustadz Sarif gitu kan. Baik, kita lanjutkan, kita sempatkan untuk terima kasih ya Ustadz Ihin. Nanti yang menyampaikan murad Ustadz Dadan ya, nyampaikan muradnya nih yang dibaca oleh Ustadz. Kita masuk kepada Al-Babul Awal fi Fadlil Quran. Nah, wa ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Awalu, bermula bab yang pertama itu fi Fadlil Qur'ani, menjelaskan keutamaan Al-Quran, wa ahlihi, dan ahli Al-Quran, wa dhammil muqassirina, dan celaan terhadap orang-orang yang lalai, fi tilawatihi, di dalam membaca Al-Quran. Fadilatul Qur'ani, bermula ini itu fadilah Al-Quran. Qala, telah bersabda siapa Nabi SAW, man, bermula siapa orang itu qara'a, membaca siapa man Al-Qur'ana, akan Al-Quran, thumma ra'a, kemudian menganggap atau berpikir siapa man anna ahadan, bahwasanya seseorang itu utia, telah diberi siapa ahad, afdola, akan sesuatu yang lebih utama, mimma, dari apa, utia, yang telah diberi siapa man qara Al-Quran, faqadis tazghara, maka sungguh telah meremehkan siapa man qara Al-Quran tsumma ra'a ila akhirih, ma, akan apa,
Azzama yang telah mengagungkan hu akan ma. Siapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah. Wa qala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min syafi'in, tidak ada dari pemberi syafaat afdola yang lebih utama siapa syafi', apanya manzilatan kedudukannya, indallahi ta'ala di sisi Allah Ta'ala, minal Qur'ani dari Qur'an. La nabiyun bukan nabi, wala malakun dan bukan malaikat, wala ghairuhu dan bukan selainnya. Wa qala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, laukana seandainya ada apa Al-Qur'anu Al-Qur'an itu fi ihabin di dalam kulit kering yang belum disamak, kamsil ya, ma masat niscaya tidak akan menyentuh hu akan ihab apa annaru api. Wa qala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati, bermula paling utama ibadahnya umatku itu tilawatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Wa qala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam aydan juga, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu qara'a telah membaca siapa Allah Toha akan surat Toha, wa Yasin dan surah Yasin, qabla ayyakhluqa sebelum menciptakan siapa Allah al-khalqa terhadap akan makhluk, bi alfi amin dengan sekitar 1000 tahun. Falamma maka tatkala sami'at mendengar siapa al-malaikatu para malaikat al-Qur'ana akan Qur'an, qalat maka berkata siapa al-malaikah, tuba beruntung li ummatin bagi umat yanzilu yang turun alaihim terhadap umat apa hadza Quran ini, wa tuba dan beruntung li ajwafin bagi rongga-rongga tahmilu yang membaca atau membawa apa ajwaf hadza akan Quran ini, wa tuba dan beruntung li alsinatin bagi lisan-lisan tantiqu yang mengucap apa alsinah bihadza dengan Quran ini. Wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum bermula paling baiknya kalian itu man seseorang ta'allama yang belajar siapa man Al-Qur'ana akan Quran, wa 'allama dan mengajarkan siapa man hu akan Al-Qur'an. Wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu berfirman siapa Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, man bermula siapa orang itu syahola menyibukkan hu akan man apa qiraatul Qur'ani membaca Al-Qur'an, an du'ai dari berdoa kepadaku, wa mas'alati dan meminta kepadaku, a'taitu niscaya aku akan memberi, niscaya akan memberi siapa aku hu akan man syaholahu qiraatul Quran afdola thawabis syakirin akan paling utamanya pahala orang-orang yang bersyukur. Waqala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun bermula 3 yaumal qiyamati pada hari kiamat itu ala kathibin di atas kumpulan miski aswada dari misik yang hitam, la yahulu tidak membuat takut, hum akan talatah apa faz'un kegundahan, wala yanalu dan tidak mencapai hum akan salatah apa hisabun hisab, hatta sehingga yafrogho selesai apa ma sesuatu bainan nasi di antara manusia. Yang pertama rojulun seorang laki-laki, qoro'a yang membaca siapa rojul Al-Qur'an akan Quran, ibtigha wajhillah azza wa jalla dengan mengharap ridha Allah azza wa jalla. Wa rojulun dan seorang laki-laki amma yang mengimami siapa rojul bihi dengan Al-Qur'an kauman terhadap satu kaum. Wahum dan bermula kaum
bihi terhadap rajul itu raduna ridho siapa kaum. Wa qala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani bermula ahli Qur'an itu ahlullahi keluarganya Allah, wa khassatuhu dan orang-orang khususnya Allah. Wa qala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal quluba sesungguhnya hati-hati itu tasda'u berkarat. Apa hati? Kama yasda'u sebagaimana berkaratnya apa al-hadidu besi. Faqila kemudian dikatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wama dan bermula apa itu jalauha penerang qulub, penerang hati. Faqala kemudian Nabi menjawab tilawatul Qur'ani membaca Al-Qur'an wa dzikrul mauti dan mengingat kematian. Waqala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu bermula sungguh Allah itu asyaddu lebih sangat adzanan mendengar apanya adzanan mendengar ila qari'il Qur'ani terhadap seseorang yang membaca Al-Qur'an min sahibil qainati dari pemilik budak yang pandai bernyanyi ila qainatihi terhadap budaknya yang pandai bernyanyi. Al-atharu ay hadzal athar bermula. Ustaz Basir coba kalau yang di Minhaj, Darul Minhaj itu yang terakhir hadisnya gimana? Terus adzan. Lanjutnya. Ila qari'il Qur'an. Nah. Ustaz Dadan, siap? Muradnya. Ini hadis nanti yang Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal itu bab awal fi fadilatul Qur'ani wa ahlihi, yaitu tentang keutamaan Al-Qur'an dan ahlul Qur'an. Ustaz Masdi udah siap untuk hikmah? Wadamal muqassirin Saya harus fi tanya takut tilawatihi. siap ya hikmah ini ya secara asal kita dengar suaranya ya. Nah, betul saudara. Fadilatul Qur'an, daripada keutamaan kelebihan Al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qara'al Qur'ana summa ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqadis tasghara ma 'azamahu Allah taala. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian ia melihat bahwa ada seseorang yang diberikan lebih utama daripada yang diberikan kepadanya, maka sesungguhnya ia telah mengecilkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, Ustaz Dadan afwan langsung ke muradnya aja, enggak usah dibaca lagi. Jadi antum langsung mengkonekkan antara mata antum dengan hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bagi siapa saja yang membaca Al-Quran kemudian dia melihat ada seseorang yang diberikan sesuatu yang lebih daripada yang diberikan kepadanya. Artinya dia menganggap bahwa ada lebih rendah daripada Al-Quran itu ya. Padahal sesungguhnya Al-Quran adalah kitab suci yang Allah sudah mengagungkannya. Maka bagi orang yang melihat dalam artian dia menganggap kecil dibandingkan dengan pemberian yang lain, maka dia sesungguhnya telah mengecilkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Oh lagi ya. Oh ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min syafi'in afdala manzilatan indallahi ta'ala minal qur'ani la nabiyyun wala malikun wala ghairuhu. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah di antara yang memberi syafaat yang lebih utama kedudukannya pada Allah Ta'ala daripada Al-Quran. Tidak nabi, tidak malaikat, dan tidak yang lainnya. Nah, jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada syafaat yang lebih agung, yang lebih utama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu daripada Al-Quran. Tidak nabi, tidak malaikat, dan tidak yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana al-Qur'anu fi ihabin." Langsung terjemahnya muradnya aja. Nggak usah baca lagi. Nanti berarti antum udah minggu depan boleh baca berarti kalau gitu. Siap. Kayaknya udah pengen ini nih baca. Kita ini kok cepat. Ya Rasulullah Fast SAW respon. bersabda, kalau adalah Al-Quran itu dalam kulit yang tidak disamak, yaitu ihab, niscaya dia tidak disentuhkan api. Disentuhkan api. Mamasathun nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, ibadah yang paling utama di antara umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membaca Toha, Yasin, sebelum diciptakannya makhluk yaitu 1000 tahun. Maka ketika malaikat mendengar Al-Quran, maka berkatalah malaikat, berbahagialah bagi umat yang diturunkan kepada mereka yaitu Al-Quran, dan juga berbahagialah kepada orang yang di dalam rongganya selalu tahmilu hada yaitu Al-Quran. Wa tuba li alsinatin, dan berbahagialah itu bagi lisan-lisan yang selalu mengucapkan Al-Quran. Boleh Ustaz, langsung karena ini kebanyakan hadisnya ya. Apa hikmah yang antum tangkap dari beberapa hadis yang tadi dibacakan? Boleh 2 atau 13? Kalau saya mungkin di sini begitu luas daripada samudra Al-Quran ya, begitu sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga kita yakin di sini ada hadis yang menarik bagi saya ini, jika Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, man sagalahu qiraatul Qur'an an duai wa mas'alati. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an, baik yang membaca, yang mengurusi Al-Qur'an, yang berjuang di Al-Qur'an sampai dia lupa daripada berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, apa itu Abdullah sabis sakin, maka Allah akan berikan keutamaan yang lebih daripada orang-orang yang bersyukur. Kalau saya pernah baca hadis itu ada apa itu Abdullah ma'utiyas sailin, orang yang disibukkan dengan Al-Quran, orang yang berjuang di Al-Quran ya, orang yang mengurusi Al-Quran sampai dia lupa berdoa kepada Allah, memohon sesuatu hajat kepada Allah, maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih daripada orang-orang yang diminta. Jadi Allah akan memberikan fadl, keutamaan kepada orang yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quran, lebih daripada orang-orang yang meminta kepada Allah. Mungkin itu. Okay. Nah, jazakumullah. Jadi itu yang artinya tanpa meminta saja, kalau itu sibuk baca Al-Quran diberikan gitu ya, diberikan yang lebih baik daripada orang yang yang diberikan kepada orang yang bersyukur ya. Kalau dalam konteks hadis ini, bagaimana ini habis baca Al-Quran terus minta ya, baca Al-Quran saja gitu nggak pakai minta pasti dikasih. Kurang apa dahsyatnya Al-Quran? Kurang apa dahsyatnya? Buat kita mudah-mudahan setelah kajian ini dan akan beberapa pertemuan kajian tentang Al-Quran membuat semakin mantap kita punya tekad
banyak menyiapkan waktu bersama Al-Quran. Kalau kayak Bang Basir mah cerdas, dia nggak perlu banyak, yang penting bininya aja banyak baca Al-Quran. Jadi kan dapat juga jadi kepala rumah tangganya ya nggak? Hah? Sami'na Qur'anan aja Pak. Jadi itu bangsa jin ya. Ketawa Pak. Nah, Ustaz Masdi Fadlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kiai para asatidz lainnya. Tapi aneh sebentar, aneh ingin membatasi omongan aneh ke Bang Basir, jangan kemudian dijadikan solusi buat Bang Haji Rofiuddin. Kalau begitu saya mau nyari lagi supaya cinta sama Al-Quran, hafal Al-Quran, jangan. Itu udah ya. Gara-gara ngaji ini ntar ini acara ini dikambing hitamkan. Iya. Beliau ada satu putrinya yang sudah hafal Quran, alhamdulillah. Selebihnya on the way, Om Fandi, ya semua sih terbuka kesempatan, bukan dia doang. Itu emang ente doang Pak Basir. Ustaz Masdi, maafin saya tetap harus mengganggu antum supaya menguji. Baik Abe Yai. Kalau dia mah kagak, dia pakai istighfar aja. Lu kalau lewati dia, lu mah pada enak berani ngomong. Terima kasih Abe. Bismillahirrahmanirrahim. Dari beberapa kajian yang kami tangkap dari kitab Adabi Tilawatul Quran, kemudian Al-Babul Awal, ada satu yang saya garis bawahi di istidamah tilawah, kelanggengkan tilawah, rasa sebuah kecintaan terhadap Al-Quran. Ada hikmah yang perlu kita gali di situ. Sebuah istidamah, langgengkan, tidak akan muncul kalau tidak diawali dengan rasa kecintaan kita terhadap Al-Quran. Jadi yang pertama kali kita munculkan adalah kecintaan dulu terhadap Al-Quran, baru kita bisa istidamah. Tidak mungkin istidamah bisa muncul kalau tidak ada rasa kecintaan kepada Al-Quran. Kita tahu Al-Quran imam kita sebagai umat Islam. Kemudian setelah istidamah bisa muncul man qala bihi faqad shadaqah. Orang yang berkata dengan ayat Al-Quran, insya Allah dia omongannya benar. Kemudian orang tersebut akan mendapat taufik. Setelah bahwa Al-Quran telah menjadi kecintaan dan istidamah, melanggengkan. Kemudian hikmah yang selanjutnya diantaranya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, paling afdol ibadah umat Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran. Inilah muncul ini semua afdal wa ibadah, muncul istidamah dari sebuah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Sampai saya teringat tadi ada di kalimat atas sebelum istidamah, ada bahwa ketika setan dan jin mengganggu manusia membaca Al-Quran, teringat pada kajian kajian Syarah Ratibul Haddad yang disampaikan oleh Abe Yai pada saat itu. Dan ketika kita membaca itu ayat, setan pun tidak melihat, setan tertipu dengan kita. Saya tadi sempat cari, amantu billahil azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Ketika dibaca 3 kali, maka setan tidak akan melihat akan kita. Terima kasih Abe Yai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Masdi tadi antum sampaikan di awal tuh membuat Anda langsung merasa lemes karena gini. Anda jadi ingat dengan perkataan Sayyidina Utsman bin Affan. Ente mau lihat hati yang bersih, hati yang salim. Kan
itu menjadi penentu ketika doa Nabi Ibrahim minta kepada Allah jangan dihinakan nanti di yaumil qiyamah. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Dan ukuran qalbun salim di antara yang menurut Habib Sayyidina Utsman bin Affan adalah ukurannya ketika engkau membaca Al-Quran. Ketika engkau tidak merasa puas dengan baca Al-Quran, ketahuilah hatimu bersih. Ketika engkau kemudian berlaku sebaliknya, cepat lelah membaca Al-Quran atau enggan membaca Al-Quran, engkau tidak perlu lagi bersembunyi, sesungguhnya masih kotor kau punya hati. Berarti kan mafhum mukhalafahnya kayak begitu, balikannya kayak begitu. Itu kan kalam Sayyidina Utsman bin Affan. Dia nggak bakal kenyang baca Al-Quran. Nah itu makanya tadi begitu antum sampaikan itu, Anda langsung ingat dengan itu, bahwa kita bisa mengetahui hati kita bersih atau tidak, diantaranya adalah dengan barometer membaca Al-Quran. Ada yang antum ingin sampaikan, silakan. Satu lagi Abe. Nah, jadi terinspirasi kan? Yang kita rasakan, yang saya rasakan dengan Al-Quran, lebih rajin saya membaca. Bukan mau pamer apa segala. Ketika masa sakit saya kemarin ada hikmahnya semua. Saya sering di rumah, banyak waktu. Alhamdulillah lebih banyak saya melihat Al-Quran dan membaca Al-Quran. Walaupun sedikit-sedikit tapi saya baca. Ketimbang saya yang doif, ketimbang dengan masa kemarin yang saya sering keluar dengan urusan-urusan yang saya ketua RW. Tapi ketika saya banyak di rumah, saya lebih merasakan, saya sering melihat Al-Quran, buka Al-Quran. Itu aja ya saya rasakan hikmah ketika saya sakit, Al-Quran sering saya baca, walaupun sedikit-sedikit. Terima kasih. Apa yang memotivasi antum baca Quran banyak? Banyak yang saya dapati dari majelis ini. Ketika walaupun saya sering melihat anak-anak di sini menghafal Al-Quran, saya belum mampu untuk menghafal. Tapi kok saya membaca Al-Quran seperti itu. Satu lagi yang saya ingat. Jadi tiga nih. Allah yarham almarhum al-maghfur Allah yarham Buya Kaji Ahmad Zaidi, saya punya guru. Beliau pernah berpesan. Buya Zaidi? Iya, Buya Zaidi. Amalan yang Buya tidak pernah tinggal. Kalau pulang dari mana-mana, Buya buka Al-Quran walaupun satu lembar, satu halaman, Buya baca Al-Quran. Itu yang saya dengar langsung dari beliau. Itu aja yang terinspirasi buat saya. Ya Allah, ini ilmu yang saya lupa. Jadi ketika dalam masa sakit saya teringat itu, ya Allah, Al-Quran, 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 Al-Quran. Beliau sekali lagi Allah yarham sampaikan, pernah ngomong begitu. Amalan yang Buya tidak pernah tinggal, setiap pulang dari mana-mana, kalau malam Buya buka Al-Quran. Terima kasih Abe. Terima kasih Ustaz, dahsyat. Pak, kayaknya ilmu halimunan Bapak udah enggak, pengaruhnya udah enggak ada. Jadi saya sekarang lihat dengan jelas Bapak belum berbicara dari tadi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum bisa bicara apa-apa karena memang saya belum melaksanakan apa-apa, Ki. Tapi di sini saya baca-baca di sini begitu mulianya Al-Imam Ghazali sampai dia dalam, saya lihat sebuah pengantar yang bisa mengetuk kita semua, begitu cintanya Al-Imam kepada Al-Quran, dan beliau pun sayang kepada yang nanti akan membaca kitab Ihya-nya dan kitab-kitabnya. Bapak tolong bacakan Pak. Nah, ini Bapak rupanya mempunyai kebiasaan yang sama dengan Ustaz Ihin, hobi membaca. Iya, saya ingin merubah suasana hati beliau yang sedang carut marut. Karena dikit lagi mendung, nah itu hujan itu. Silakan Pak. Jadi ini kalau buat saya jadi pukulan telak gitu, bahwa di kitab Ihya beliau mulai mengupas mengenai tilawah Al-Quran dan adab-adabnya, di mana ada 4 bagian yang dipecah, yang terakhir sampai dengan maknanya Al-Quran.
Tapi saya lihat dalam pengantar kitab lain yang mengenai Imam Al-Ghazali karang, beliau buat mengenai tilawah Al-Quran dalam kitabnya Jawahir Al-Quran wa Duruhu, itu pengantarnya yang sangat dahsyat menurut saya. Sedikit saya bacakan bahwa beliau mengatakan betapa sering kita membaca Al-Quran, bahkan menyelami maknanya tanpa berhasil meraih keindahan. Kemudian beliau menulis pengantar yang paling dasar. Aku berharap membangunkanmu dari tidurmu, wahai kalian yang membaca Al-Quran, yang mempelajarinya sebagai sebuah amalan, yang menyerap maknanya dan kalimatnya. Berapa lama lagi kamu akan berjalan di pantai samudra? Artinya ini bahasanya di pantai samudra, masih di pinggir. Menutup matamu dari keajaiban makna Al-Quran. Bukankah itu tugasmu untuk berlayar di tengah samudra? Agar bisa melihat pesonanya. Untuk berjalan di pulau guna mendapatkan hasil terbaik. Dan untuk menyelami di kedalaman agar bisa mengambil mutiaranya. Seperti sungai dan anak sungai yang bercabang dari tepi lautan. Mengapa tidak kamu tiru mereka yang menyeberangi ombak dan mendapati belerang merah, menyelami kedalamannya dan mendapati kristal merah? Sebagai cara memenuhi kewajibanku, Al-Imam berkata, sebagai saudaramu dan berharap keberkahan doa kalian, sekarang aku akan membimbing Anda menuju perjalanan mereka berenang dan menyelami permata mutiara Al-Quran. Artinya begitu dalamnya beliau terhadap Al-Quran, kecintaannya, dan mau menularkan ini ke semua yang membacanya. Dan ini buat saya, kita cuma baca, saya pribadi hanya baca depan beberapa kali saja. Banyak yang harus dirubah, dan mudah-mudahan dengan lanjutan nanti membahas pasal demi pasal bagaimana adab tilawah Al-Quran itu bisa membina kita dan meyakinkan bahwa Al-Quran itu memang maha benar dan memang petunjuk yang Allah berikan pada kita. Insya Allah kita masuk ke dalam orang-orang yang diselamatkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak, penusuk itu Pak, penusuk. Kitabnya apa tadi Pak? Ada lagi yang menambahkan? Silakan Pak. Mikrofonnya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar sharing apa yang pernah saya alami. Obrolan saya dengan Allahyarham Abu Ya Kiai Saifuddin Amsyir pada suatu saat kita sedang di perjalanan berdua. Jawahirul Quran. Kemudian beliau bicara lagi bab tentang sedekah. Beliau berpesan begini, jangan sekali-kali meremehkan orang yang berkecimpung dalam Al-Quran, terutama mengajarkan tentang Al-Quran. Sekalipun itu pelajaran dasar tentang Al-Quran seperti Iqra atau istilah kita alif-alifan atau juz amma. Karena di mata Allah, itulah sedekah yang paling tinggi nilainya adalah orang mengajarkan Al-Quran. Sedekah yang paling tinggi nilainya di mata Allah adalah mengajarkan Al-Quran, meskipun itu pelajaran dasar. Perbandingannya adalah, jika kita memiliki harta yang begitu banyak, lalu kita sedekahkan semua harta kita,
itu nggak sebanding dengan seseorang yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Walaupun itu dasar sekali. Makanya jangan sekali-kali, apalagi sampai menghina, merendahkan pun nggak boleh. Seseorang yang mengajar atau belajar tentang Al-Quran. Begitu, Kiai. Kemudian ada satu lagi kisah, saya pernah ngobrol oleh salah seorang, saya nggak nyebutin namanya, tapi beliau adalah pemilik pesantren Jagat Arus di BSD. Pemilik Jagat Arus di BSD, nama pesantrennya itu. Beliau adalah dulu orang dekatnya Dahlan Iskan, dan beliau masih belajar S1, S2, S3-nya di Belanda. Kemudian pada saat tinggal di Belanda, beliau punya teman, dan itu orang Nasrani. Ini saya ingin berbicara tentang kedahsyatan Al-Quran. Lalu orang tersebut bertanya kepada pimpinan pesantren ini, saya ingin membuka satu restoran, tapi saya ingin laris. Bagaimana caranya? Lalu beliau, saya tidak menyebutkan namanya, lalu beliau mengatakan bahwa dalam konsep Islam, jika ingin berbisnis dan mendapatkan keuntungan besar, salah satunya adalah dengan bersedekah. Bersedekah. Lalu mereka menemukan satu metode, akhirnya buka tuh restoran, dan dia berjanji tidak akan menjual satu piring makanan yang dimakan oleh konsumen kecuali saya sedekahkan sebagiannya untuk fakir miskin. Akhirnya dia punya metode, setiap konsumen yang makan itu dibikin satu stiker kecil, namanya kalau itu stiker itu untuk kopi, dia bikin kopi dinding namanya. Kalau bahasa kita, satu stiker kecil ditempel di kaca depan restoran, dan itu disedekahkan untuk siapapun yang lewat yang ingin minum kopi, silakan. Stiker itu, kalau selama stiker itu ada, maka ada jatah kopi untuk siapapun, untuk fakir miskin. Kemudian banyak orang datang, tamu, ditawarin, apakah Anda ingin bersedekah di warung saya untuk fakir miskin? Lalu ada yang mau makan, mereka akan makan nasi di situ, lalu dia bersedekah dengan entah itu nasi atau kopi. Kalau dia bersedekah kopi, tempel satu stiker di dinding kaca depan, kopi dinding. Atau yang konsumen mau sedekah dalam bentuk makanan nasi, ada lagi stiker tulisannya kopi atau nasi dinding. Dan siapapun yang lewat fakir miskin, mampu atau tidak mampu, selama masih ada stiker itu, dia silakan masuk makan gratis. Lalu diambil stikernya. Dipraktikkan itulah. Dan itu Nasrani di Belanda. Karena mereka pemimpin pesantren ini kuliahnya S1, S2, S3 di Belanda. Dan ternyata banyak orang-orang yang ingin berbagi dengan fakir miskin, tapi dia tidak tahu di mana tempatnya dan bagaimana caranya. Akhirnya mereka datang ke restoran untuk makan 2 porsi, lalu dia pesan 1 porsi atau 2 porsi untuk sedekah. Oh, di mana tempatnya dan bagaimana caranya? Akhirnya mereka datang ke restoran untuk makan 2 porsi, lalu dia pesan 1 porsi atau 2 porsi untuk sedekah. Bagi dengan fakir miskin, tapi dia tidak tahu di mana tempatnya dan bagaimana caranya. Akhirnya mereka datang ke restoran untuk makan 2 porsi, lalu dia pesan 1 porsi atau 2 porsi untuk sedekah. Kultur itu ternyata memberikan masih berlaku, bila berlaku. Dijalani. Bisa dijalani. Yeah. Disitulah rohmannya, sifat rohmannya Allah itu yang saya ingin sampaikan. Dan orangnya dengan sampai saat ini pemimpin itu masih dengan komunikasi. Alhamdulillah. Gitu. Begitulah sekedar berbagi. Jadi ketemu langsung orang. Iya. Dan sampai sekarang beliau masih bolak-balik ke Belanda karena anak masih belajar di Belanda. Ada niatan buat bikin stiker-stiker itu, Bang? Bikin stiker? Iya, Abang bikin stiker-stiker itu karena sudah terlalu akrab, banyak ceritanya gitu. Mungkin taruh stiker kursi 1, gitu, ya. Kalau Mamang pasti raketnya bakalan disedekahin. Karena akan menyedekahkan yang paling dia suka. Iya. Begitulah Kiai kurang lebihnya sharingnya. Insya Allah Kiai, insya Allah doain. Karena ini motivasi nih kan, ketemu lah. Di kursi, oke. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan langsung buktian ya, ketemu. Boleh Ustaz, kita masih ada banyak amat masih Ustaz. Jam Tilawatul Ghafilin antum juga baca. Tinggal 15 menit lagi. Ustaz Murdana lah kita suruh, biar besok Ustaz Salman baca lagi, karena kafarohnya mah ada banyak beliau kan.
Setuju, setuju. Ustaz Maulana, silakan Ustaz Maulana. Apa kesalahan antum terhadap Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abe atas waktunya. Tadi saya kurang dengar kesalahan. Oh, Iya, karena kita tadi dari awal ngomong kita sudah merasa bersalah. Tadi kalau antum mendengarkan ayat-ayat yang dipilihkan baca, antum pasti akan pindah ke lantai lagi itu. Itu kan nggak fair kalau kita yang merasa salah doang dengan Al-Quran. iya, iya. Nah sekarang kita mau dengar antum punya apa yang antum rasakan salah antum pada Al-Quran. Baik. Antaranya nih kalau juga dalamnya nana kan antum menyelisihi ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu ada pelajarannya, Be. Ada pelajarannya. Jadi jangan pernah tinggalkan rice cooker nggak nyolok. Dia bakalan nimpuk badan ente. Nyolok kan panas, Be. Baik, sebelumnya mungkin boleh saya menyampaikan satu bukti Pokoknya bukti kemujizatan Al-Quran dalam hal keserasian hitungan. masalah hitungannya. Ya, jadi waktu itu saya pernah mendapatkan di sebuah tulisan, kita bisa mengetahui halaman dari Al-Quran juz berapa ada di halaman berapa. Mungkin ini pernah dibahas atau pernah ketahuan rumusnya. Jadi saya catat kalau kita ingin mengetahui juz 15 ada di halaman berapa, misalnya begitu, maka rumusnya yang pertama 15 dikurang 1, 14. 14 dibagi 2, 14 dikali 2, 28, kemudian ditambah angka 0 di belakang, angka 2 di belakangnya. Jadi 282. Silakan dibuka yang punya Quran, insya Allah sesuai. Halamannya 282. Antum harus beritahukan dulu itu dengan catatan Al-Quran yang 15 baris. Dengan catatan ya. Itu Karena Al-Quran yang 18 baris itu nggak ketemu di situ. Ya benar. Dengan Al-Quran yang biasa dipakai oleh para Al-Quran pojok. Al-Quran pojok. Itu mungkin satu. Kemudian saya ketika Abe bilang kesalahan kita atau kesalahan saya terhadap Al-Quran banyak, Be. Banyak. Jadi sebagai sesuatu yang istimewa, bahkan teramat sangat istimewa, pasti saya merasakan mungkin sampai saat ini ya, apalagi dulu saya tidak memperlakukan Al-Quran sebagaimana mesti, baik dalam hal pertama keyakinan, kedua perlakuan secara fisik. Keyakinannya yang pertama tadi, secara umum memang diakui tidak diakui, ada sebuah dulu ya sebelum saya mengenal lebih jauh kita bergaul dengan terjun ke dalam istana Al-Quran khususnya, apa yang dikatakan tadi oleh Abu Ya, memang banyak sekali orang yang menganggap mengentengin Al-Quran dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya ilmu tajwid. Awalnya itu. Ini sering banget kita dengar orang-orang yang mengatakan seperti yang sering disampaikan oleh Abe. Oh, ngajinya cuma Al-Quran. Ngajinya cuma Al-Quran. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh keluar dari mulut seorang muslim, mukmin yang mengakui Al-Quran sebagai imamnya. Karena kalau dia tahu bahwa dari Al-Quran lah semua ilmu itu berasal, maka dia akan tersungkur malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Quran khususnya. Kalau dalam pengertian pelajaran awal-awal itu kan justru menunjukkan bahwa itulah bukti
urgensinya sebagai pondasi awal untuk menerima ilmu-ilmu lain, kan sebenarnya begitu. Dan ini yang saya lihat, mohon maaf, metode yang agak berbeda dengan yang tempo dulu, pendidikan para alim ulama. Kalau zaman dulu Al-Qur'annya yang justru pertama kali dihajar, diselesaikan, dihatamkan dalam pengertian ya semua tingkatannya, dari mulai tartilnya, tahsinnya sampai tahfiznya kan gitu. Nah, kalau sekarang seperti yang disampaikan di media oleh Ustadz Adi Hidayat, zaman sekarang jadi Ustadz itu sangat mudah. Mohon maaf ini, saya perlu sampaikan karena memang terjadi begitu. Al-Quran itu dipandang sebelah mata, belum selesai. Tidak ada perasaan ingin memperlakukan Al-Quran dengan semestinya dan menjadi sesuatu yang harus terus dikaji, terus dibawa, terus dipelajari, dan terus diamalkan sepanjang hayat kita, khususnya para pendakwah, para penebar ilmu-ilmu agama. Itu yang ini yang terjadi kepada saya khususnya. Saya lupa. Lewat medsos, lewat YouTube, lewat ini gitu. Seperti itu. Beliau ingin menyitir atau ingin menggambarkan kondisi memang sekarang yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Akhir zaman banyak orang yang tidak mengerti agama kemudian memberikan fatwa seperti itu. Sudah nggak ngerti agama tapi ketika ditanya dia berani memberikan fatwa. Jadi dolun wa mudillun. Auzubillah tsumma na'udzubillah. Dan ini terjadi kepada saya. Jadi secara pribadi dulu memang mungkin ada dalam hati kita perasaan seperti itu sebelum saya kenal dengan Ustaz Al-Qur'an. Sebelum saya kemudian mencoba menghafalkan satu ayat demi ayat daripada Al-Qur'an. Dan saya bersyukur sekali, alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan satu komunitas, ya, khususnya Abeh Kiai Arif Naji, bahwa dengan menjadi satu paket yang insya Allah menjadi menyempurnakan apa yang sudah kita punya. Jadi yang dulunya tertinggal, dulunya yang belum sempat tergali dengan baik, saya punya waktu, punya kesempatan untuk menggalinya lebih baik lagi, dan alhamdulillah meskipun masih jauh dari kekurangan, jauh dari kesempurnaan, maksud saya jauh dari kesempurnaan. Itu menunjukkan bahwa AB fokus. Dan pendengarannya bagus. Dan saya rada kagok. Dan saya banyak kekurangan. Ya Allah, ya Rabb. Jadi kalau ingat itu saya ya Allah bersyukur, kemudian istighfar bersyukur. Astagfirullahaladzim, maafkan dosa saya ya Allah. Dulu walaupun kita tahu itu secara teorinya bahwa Al-Quran begitu istimewa, begitu luar biasa, begitu harus menjadi guidance kita, menjadi solusi dari semua masalah, tapi saya tidak ambil. Tidak gunakan itu sebagai satu media, satu obat yang memang Allah sudah turunkan. Dan ironinya itu saya tahu ilmunya, saya tahu keterangannya, saya tahu dalilnya, tapi kita begitu terlebur di dalam hirup pikuk dunia yang begitu ninak bobokan. Padahal tidak ada yang bisa kita ambil. Habis nanya, udah kaya belum? Maaf. Padahal ketika kita kemudian balik arah, ya kita muter balik, kalau bahasa Bapak U-turn, gitu ya, Pak ya, muter arah, alhamdulillah. Apa yang dulu kita nggak dapatkan, sekarang alhamdulillah Allah berikan dengan sangat
dengan mudahnya, tentunya dengan sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Dan semua itu bermula daripada perhatian kita khusus dan perhatian kita lebih lagi kepada Al-Quran. Nah, kemudian saya punya testimoni begini. Kalau jadi Al-Quran itu sebagai satu amalan, kalau saya mengamalkan sesuatu selain Al-Quran, bayangan saya, katakanlah salawat gitu. Mengamalkan salawat dan menyiapkan waktu untuk bersalawat dengan jumlah tertentu yang sudah saya sepakati, itu mendapatkan keberkahan yang luar biasa, apalagi kalau zikirnya itu adalah Al-Quran. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana orang yang kemudian istiqomah, para hufaz, para hamalatul Quran, yang dia menyiapkan hari-harinya, menyiapkan beberapa waktu dari harinya untuk murojaah, yang dalam versi lain kita bisa katakan itu sebagai zikir harian. Wirid, apa yang akan Allah berikan buat mereka? Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Dan mudah-mudahan mohon doanya semuanya. Jadi kalau memang di zikir sudah kita begitu yakin, saya ingin meluaskan pada zikir Al-Quran. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi ketika kita sudah terbiasa zikir, menyiapkan waktu khusus buat berzikir, insya Allah akan buat Al-Quran akan lebih mudah lagi, karena Allah akan lebih memudahkan kita untuk berzikir dengan kalamnya. Itu yang mungkin perasaan yang berkecamuk dalam hati saya, karena memang ini berkaitan dengan kita sebagai orang-orang, sebagai saya, sebagai orang-orang yang memang mengaku sebagai pejuang Al-Quran. Kalau Anda tidak tersentuh, Anda tidak memiliki satu perasaan yang khusus terhadap Al-Quran, seperti yang Imam Ghazali ini ya sampaikan, Imam Ghazali kutip dari sabda-sabda Nabi SAW, luar biasa. Beliau sesuai dengan apa yang kita tahu dan kita sudah pelajari dari bab-bab sebelumnya, beliau hajar kita dulu dengan dalil-dalil, dengan bahan-bahan. Nanti habis ini pasti logika. Bagaimana Anda berinteraksi dengan Al-Quran, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang menjadi fondasi agama. Ketika Anda dengan yang lain saja begitu memperhatikan, buat yang sementara, bagaimana buat yang selamanya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat saya, khususnya bermanfaat, mudah-mudahan kita semua jadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hilmi, boleh berbagi cerita tentang bagaimana ulama-ulama tarif hidup mereka bersama Al-Quran selama ini? Bersama kan mereka disebut tarif itu tempatnya para aulia. Sampai terawihnya aja ada beberapa gelombang. Hampir di sudut tarim tidak berhenti. Hampir di sudut tarim tidak berhentinya, sampingnya begitu. Jadi setiap masjid semuanya melakukan hal tersebut, sudah menjadi adat mereka. Itu dilakukan setiap habis sholat maghrib. Jadi sudah hal yang lumrah bagi mereka menjadikan wirid Al-Quran, dan sudah menjadi bukan hanya dalam acara besar dia melakukan wirid, bukan hanya dalam momen-momen tertentu, tapi setiap harinya, nafasnya setiap habis maghrib dihiasi dengan membaca Al-Quran. Kalau pengalaman Bang ini waktu setoran di Masjid As-Segaf, gimana suasananya? Masjid Segaf ya? Nah, itu kan tempatnya Habib Umar juga setoran di situ ya. Bagaimana tuh suasananya tuh pada saat mereka bersama Al-Quran? Suasananya memang pada saat itu di Masjid Segaf memang diisi kebanyakan orang Indonesia, terus juga dan di situ sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak kecil. Yang besarnya itu adalah orang-orang Indonesia biasanya yang ambil istifadah untuk bisa ngikut setoran di Masjid Segaf. Dan yang menariknya pada saat itu Hilmi dapat guru
yang dia a'ma, yang dia buta kedua matanya. Buta kedua matanya yang kemudian yang bikin takjub lagi ketika Hilmi baca awal pertama kali setoran ditanya. Emang kan kita orang Indonesia banyak qiraah kita hafaz. Ditanya, ente baca qiraah apa? Baca qiraah hafaz kah, Ibnu Umar kah atau apa? Ditanya dulu segitunya memang betapa luasnya. Walaupun dia buta a'ma tapi tetap ilmunya tentang qiraat sudah lebih tinggi gitu. Lebih mumpuni, tidak menjadikannya justru kita yang diberi kesempurnaan oleh Allah dengan mata kita yang bisa melihat masih segitu-gitu aja ibaratnya yang saya dapati gitu, yang masih segitu aja baru dapat qiraah hafaz, sedangkan yang buta saja bisa banyak menghatamkan qiraat selain daripada hafaz gitu. Jadi qiraah sabah. Nah. Ya, saya punya pengalaman waktu di sana. Ini bengkel. Tapi di bengkelnya itu selalu diputar murotal dan dia ngikutin sambil ngeliat. Itu padahal lagi di bengkel buat motor atau mobil itu. Dan di setel murotal gitu, kaset MP3 gitu. Kemudian dia, dan itu hampir semuanya dia memang merata cinta kepada Al-Quran. Kendati pun tetap amaliyah dia untuk urusan dunianya gitu dijalani dan tidak tertinggal. Apalagi kalau amaliyahnya memang setiap hari gue khalifah di masjid, nah dia harusnya lebih-lebih. Terus sudah dekat dengan yang quote and quote berkaitan dengan berbau-bau Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ini memotivasi kita, karena saya sayang kalau melanjutkan bacaan ini dengan waktu yang sangat singkat dari lantaran kajiannya sangat kita butuhkan untuk membangkitkan cinta kita kepada Al-Quran. Alamatu hubbillah hubbul Quran. Kalau ente pengen tahu orang yang cinta kepada Allah, lihat bagaimana cintanya dia kepada Al-Quran. Karena tandanya cinta kepada Allah adalah cinta dia kepada Allah. Jadi mudah-mudahan dalam rangka itu, karena kita ingin, karena tandanya cinta kepada Allah adalah cinta dia kepada Allah. Jadi mudah-mudahan dalam rangka itu, karena kita ingin